penanggung jawab pengelolaan PPDB ini adalah kita menyamakan persepsi antara kami dengan Bapak Ibu di lapangan nanti untuk pelaksanaan mekanisme PPDB itu. Biar masyarakat itu paham bagaimana nanti pelaksanaan itu dengan baik. Itu maksud kami untuk mengadakan pertemuan, walaupun kita sudah duduk bersama dari awal, Bapak Ibu, kepala sekolah dan terutamanya MKKS dari awal kita sudah ajak duduk bersama, mulai dari bulan Januari kita sudah menyatukan persepsi dan membuat seperti apa yang menjadi tugas kita di dalam pelaksanaan PPDB yang terwujud berupa Pergub dan Juknis dari turunan Permendikbud 44 sudah kita laksanakan, sudah menjadi nyata sekarang. Tinggal pelaksanaan kegiatan ini sendiri. Bahkan kita sudah koordinasi dengan stakeholder yang lainnya seperti Capil, LPMP, Ombudsman, dan teman-teman lain di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Itu sudah kita launching bersama dan rencana kita akan ke lapangan. Sudah itu mulai tanggal 16 Maret terjadi yang suasana seperti ini, yaitu COVID-19. Inilah yang menyebabkan pertemuan kita lewat media yang seperti ini. Kami menyadari Bapak Ibu semua sudah paham betul bagaimana perkembangan kita untuk pelaksanaan ini, dan sudah barang tentu yang menjadi ujung tombak dari pelaksanaan inilah Bapak Ibu di sekolah yang akan dicari oleh masyarakat, ditanyakan informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan PPDB ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan arahan pimpinan, kita sudah barang tentu merupakan perpanjangan dari tugas kita di Dinas Pendidikan, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat seluas-luasnya. Dengan itu kami ditugasi untuk membentuk posko, baik itu di sekolah, Bapak Ibu mempunyai tugas, dan di sini di Dinas Pendidikan Provinsi Bali, khususnya di UPD PPDB, kita sudah membuat posko, di mana pelaksanaan itu sudah kami lihat dan luar biasa, sudah sambut gayung bersambut kita semua, karena kita adalah satu kata untuk mewujudkan pendidikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan memberikan informasi tentang PPDB itu kepada masyarakat. Itu sudah luar biasa Bapak Ibu, kami apresiasi tentang apa yang Bapak Ibu sudah laksanakan di sekolah-sekolah. Itu pun tidak lepas dari aturan-aturan yang kita acuh, yaitu dari pimpinan kita semua, baik dari pusat maupun sampai ke daerah, itu sesuai dengan protokol kesehatan sekarang. Nanti penerimaan tamu atau masyarakat kepada kita jangan lepas dari protokol itu. Ini kita sudah informasikan luas lewat media kita. Dan di samping itu pula kami sudah mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah SMP seluruh Bali, baik SMP swasta maupun SMP negeri, sudah kami informasikan. Bahkan data-data itu sudah diminta oleh tim admin kita kepada kepala-kepala sekolah. Ini pun di dalam pelaksanaan itu kita sudah melalui MKKS dan grup WA di PPDB SMP tingkat kabupaten kota sudah kami sampaikan, sudah barang tentu pemahaman itu ada perbedaan-perbedaannya. Di sini kita satu kata nanti akan menyampaikan informasi itu, karena kita satu informasi kepada masyarakat, yaitu pendidikan Provinsi Bali. Makanya kami mohon nanti ke Bapak Ibu di masing-masing kecamatan untuk menyampaikan informasi-informasi nanti yang kita akan bahas ini kepada sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah SMP swasta dan negeri di kabupaten kota. Itu kami sudah sampaikan, dan beberapa pemahaman-pemahaman itu ada yang tidak sama. Nanti Bapak Ibu kami mohon
beri masukan kami dan kita sharing bersama. Mungkin kurang lebihnya kita satukan untuk memberikan informasi kepada teman-teman kita di SMP. Itu nanti Bapak Ibu, karena situasi seperti ini, kami bermaksud nanti menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk mengampu masing-masing kecamatan SMP yang ada. Nanti kita akan sharing entah siapa yang akan menjelaskan di mana. Nanti kita akan setelah akhir kita menyampaikan satu persepsi kita untuk itu. Ini Bapak Ibu, sebagai kata pembukaan kami, penyampaian kami dari mewakili Bapak Kepala Dinas, kami mohon maaf Bapak Kepala Dinas tidak hadir dan kami mohon maaf mungkin ada kurang lebihnya kami di dalam menyapa Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan nanti di dalam sharing kita bisa benahi lebih lanjut dan kami akan melaksanakan kegiatan ini sampai jam 12 Bapak Ibu bisa memberikan masukan apapun terkait dengan PPDB ini. Ya, itu dulu dari saya sendiri. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan kami di dalam penyampaian ini dan kami akhiri antum Pramo Sandi. Om Sandi. Terima kasih Bapak Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan yang sudah mewakili Bapak Kepala Dinas. Selanjutnya kita langsung ke penjelasan teknis PPDB kepada panitia PPDB Satuan Pendidikan di SMA SMK Negeri. Kepada Bapak Gung Rai, kami persilahkan. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Kepala UPT, BPTekdik yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA SMK Negeri Sebali, kemudian panitia PPDB di sekolah yang sudah bisa mengikuti acara ini, kemudian Bapak Ibu pengawas yang berkenan untuk ikut sehingga Bapak Ibu juga nanti bisa bersama-sama kita memberikan informasi ke masyarakat. Om Swastiastu. Bapak Ibu yang saya hormati, memang sebelumnya kita sudah pernah lakukan VKON penjelasan teknis terkait dengan bagaimana mekanisme PPDB kita yang akan kita laksanakan di tahun 2020. Tetapi pimpinan berulang kali terus memberikan arahan kepada kita bagaimana kita bisa memberikan arahan atau penjelasan kepada teman-teman di sekolah yang sebagai ujung tombak nanti pelaksanaan PPDB supaya kegiatan pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada dan dengan masalah sekecil bahkan tidak ada permasalahan nanti yang timbul di pelaksanaannya. Nah, untuk itu seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala UPT bahwa tujuan rapat kita hari ini adalah bagaimana supaya pemahaman panitia PPDB di Satuan Pendidikan tentang mekanisme PPDB yang akan kita laksanakan bisa satu bahasa. Artinya baik kepala sekolah, guru, pegawai TU yang tidak terlibat langsung mungkin di panitia juga harus memahaminya. Supaya di saat ada masyarakat yang bertanya, kita memberikan informasi sama. Nah, untuk itu seringkali disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, mohon di sekolah juga lakukan sosialisasi dan simulasi intern. Supaya memang betul-betul semua yang terlibat di sekolah, maupun terlibat langsung maupun tidak langsung, paham dengan mekanisme atau ketentuan PPDB yang kita akan laksanakan. Tujuan yang kedua adalah kita harus persamakan persepsi dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat. Baik teman-teman di sekolah yang sudah membuka posko informasi layanan PPDB dengan kami di provinsi sama penjelasan kita kepada masyarakat. Supaya tidak terjadi nanti di sekolah penjelasannya A, kami di provinsi penjelasannya B. Nah, inilah salah satu tujuan kita mengadakan rapat hari ini. Mudah-mudahan dengan ini kita nanti informasi kita ke masyarakat sama.
Karena ada beberapa hal, walaupun juknis kita sudah godok, sudah kita susun sedetil mungkin dengan melibatkan semua yang berkepentingan, tetapi hal-hal kecil mungkin masih bisa menimbulkan berbagai tafsir di masyarakat. Nah, hari ini mudah-mudahan hal-hal mungkin Bapak Ibu di sekolah atau panitia sudah menemukan di mana rasanya hal yang masih belum jelas, mohon diinformasikan kepada kami. Dan kami pun nanti akan menyampaikan mungkin hal-hal yang memang, karena secara resmi kami di provinsi memang tanggal 18 sudah membuka posko. Tetapi sebelumnya itu sudah banyak masyarakat yang mohon informasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Nah, ada beberapa mungkin ini penyebabnya karena kita belum melaksanakan secara detail penjelasan. Mungkin ada teman di sekolah tidak percis atau tidak pas memberikan informasi ke masyarakat, sehingga masyarakat datang ke dinas, dia menyampaikan bahwa di sekolah A kok penjelasannya seperti ini, di sekolah B seperti ini, kok di dinas provinsi penjelasannya seperti ini. Nah, inilah yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini nanti informasi kita sama, tidak keluar dari ketentuan yang ada di juknis yang sudah ditetapkan oleh Bapak Kepala Dinas. Nah, dasar hukum kami tidak singgung lagi. Dasar hukum sudah Bapak Ibu pahami semua. Kemudian lanjut ke jalur pendaftaran, Bapak Ibu sudah memahaminya. Kami akan singgung lagi sedikit yang sonasi 50% itu termasuk anak inklusi dan sekolah dengan perjanjian. Jalur afirmasi adalah untuk keluarga tidak mampu yang 15%. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua ini termasuk yang diangkat dari awal yang bertugas di luar zonanya. Kemudian prestasi yang 30% itu jalur sertifikat prestasi 20%, 10% akademis, 5% non akademis, dan 5%-nya untuk seni budaya Bali. Kemudian ranking nilai raport 10% untuk SMA. Nah, kemudian untuk SMK, jalur afirmasi keluarga tidak mampu adalah 30%, jalur sekolah dengan perjanjian yang kuotanya ada di jalur ranking nilai raport. Kemudian prestasi, sertifikat prestasinya 15%, akademis 5%, non-akademis 5%, dan seni budaya Bali 5%. Kemudian jalur ranking nilai raport sisanya 55%, ini termasuk anak inklusi dan sekolah yang dengan perjanjian. Nah, Bapak Ibu, untuk ketentuan PPDB, nah ini yang perlu kita cermati bersama-sama. Ini yang perlu kita cermati bersama-sama. Ada hal-hal yang secara teknis kita harus persamakan persepsi kita. Nah, pertama ketentuan disonasi. Ketentuan disonasi, jarak terdekat sesuai dengan zona yang telah ditetapkan berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau bisa surat keterangan domisili dari Kadus, diketahui lurah, Kades paling singkat 1 tahun sejak tanggal dikeluarkannya. Nah, ini artinya kartu keluarga tidak ada batasan cetak. Ini teman-teman, Bapak Ibu panitia mohon diingat, nanti saat memberikan penjelasan kepada masyarakat, kartu keluarga tidak ada batasan cetak. Kapanpun kartu keluarga itu dicetak, karena itu sudah bukan menjadi kewenangan kita di Dinas Pendidikan Provinsi, itu menjadi kewenangannya di Dinas Kependudukan Capil, catatan sipil, artinya kita tidak memasuki ranah yang berwenang untuk mengeluarkan kartu keluarga tersebut. Yang penting dia bisa menunjukkan dokumen KK dan anak itu tercantum di dokumen KK tersebut, itulah yang kita gunakan dengan tidak melihat tanggal kapan dicetaknya. Nah, kemudian yang surat keterangan domisili baru ada disebutkan minimal dia sudah setahun sejak dikeluarkannya surat keterangan domisili tersebut. Ini yang perlu Bapak pemahaman atau penjelasan ke masyarakat.
KK tidak ada batas cetakan. Lanjut di zonasi, memprioritaskan alamat berdasarkan KK, kemudian alamat berdasarkan surat keterangan domisili. Ini artinya yang pertama kali diseleksi adalah anak-anak yang mendaftar di jalur zonasi yang menggunakan alamat KK. Kalau alamat KK melebihi dari kuota zonasi di sekolah tersebut, berarti KK saja yang diseleksi. Oke. Kalau masih misalnya ada sisa, baru surat keterangan domisili yang diseleksi. Nah, misalnya contoh, kita ambil di SMA 1 Denpasar, daya tampung keseluruhan 200 siswa. Kemudian 50% dari 200 adalah 100. Nah, kebetulan di SMA 1 dengan perjanjian. Kalau ada inklusi, berarti 50% dikurangi inklusi. Ya, 50% itu adalah 100 siswa yang bisa diterima di jalur